Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang yang bertanya ya kepada Syekh di situs Islamko, Suhan Syekh Saleh Munajjid Hafizahullah, bahwasanya dia terganggu dengan keberadaan jin. Ya, seringkali kelihatan ya, dalam mimpi. Ya, dan dia baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kemudian berhenti, jinnya datang lagi. Ya, kemudian dia bertanya bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang pertama, teman-teman sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jin itu ada. Ya, jin itu ada dan dia seperti manusia. Ya, dia juga memiliki anak. Ya, dan juga dia diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga ada yang soleh, ada juga yang sebaliknya. Ya. Dan juga dia memiliki beban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang beriman, ada yang kafir, ya bahkan sebagai mengatakan ya ada juga bermacam-macam agamanya. Mungkin ada Kristen, ada aliran-aliran yang lain. Dan eh, nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka ya, dan mereka boleh jadi masuk surga dan boleh jadi diazab di neraka. Nasallallahu assalamah. Ya, namun teman-teman sekalian, ya sebagai manusia kita tidak bisa melihat wujud asli bentuk jin. Ya, bahkan kalau ada yang melihatnya kata Imam Syafi'i maka kesaksiannya itu batal. Yang bisa melihatnya itu hanya seorang nabi. Ya, dan jin bisa melihat kita. Ya, jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Dan Allah ciptakan dia dari dari api. Adapun kalau mungkin dia menampakkan diri, ya maka teman-teman sekalian, ya itu hanya berupa ilusi, ya penjelmaan. Ya ini bukan bentuk aslinya. Kemudian teman-teman sekalian, ya dia bisa mengganggu, ya baik itu mungkin lemparan batu ya. Syekh Utsaimin mengatakan dia mendengarkan kisah yang mutawatir. Pokoknya dia jalan di suatu runtuhan, tiba-tiba ada yang lempar dia batu, padahal tidak ada orang. Ya, eh, bahkan dalam hal ini bisa sampai membunuh. Ya, jin ini bisa sampai membunuh. Kisahkan salah seorang sahabat ya di perang Khandaq, ya izin kepada Rasulullah alaihi wasallam untuk kembali ke rumahnya, masih baru menikah. Kemudian di rumahnya dia lihat istrinya di luar. Ya, kemudian istrinya datang ya di luar, kemudian membawa masuk ke dalam. Ketika suaminya masuk dalam rumahnya, didapati ada ular di kasurnya. Laki-laki ini bawa tombak dan dia bunuh ular itu. Ya, ketika ular itu mati, dia juga mati. Tidak tahu mana yang duluan mati. Siapa yang duluan mati? Apakah laki-laki ini, sahabat ini, ataukah ular tersebut? Sehingga Rasulullah alaihi wasallam menyuruh kita untuk melihat dulu itu ular ya, bisa diusir. Boleh jadi dia jin. Ya, kecuali ada ciri-ciri khusus yang eh, memang itu bisa dibunuh. Bisa juga dalam bentuk suara-suara aneh, ya, menakutkan, ada yang berteriak, atau juga bisa dalam bentuk kerasukan. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, kalau misalkan orang-orang yang makan harta riba, alladzina ya'kuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, alladzina ya'kuluna riba, ya, mereka itu tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan, ya, kemasukan setan. Ya, dan juga bentuknya penggangguannya kesurupan. Ya, dia bicara di bawah alam alam sadarnya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang bagaimana cara kita untuk berlindung dari gangguan jin ini? Dan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan sebagai ujian, ya, sebagai fitnah
bagi manusia. Ya, olehnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kita rambu-rambu, ya, cara-cara agar kita terlindung darinya, dan ini seperti Hisnul Muslim, ya. Itu zikir paling petang biasa kita dengar, ya, Hisnul Muslim, benteng, ya, dalam sebuah riwayat dalam hadis, ya, orang yang berlindung, ya, dari gangguan gangguan yang mengancamnya, ya, seperti dia dikejar, ya, seorang musuh, kemudian dia lari cepat ke belakang sampai yang masuk dalam benteng yang kokoh dan menyelamatkannya. Dan benteng yang kokoh ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama yang kita harus, ya, menjadikan wirid harian kita, bahwasanya kita senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, jangan kamu jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya tidak pernah ada mengaji di situ. Ya, jadi angker. Ya, karena tidak pernah mengaji orang di dalam, tidak pernah mungkin di sana sholat sunnah. Ya, maka eh, ada jinnya bisa tinggal di situ. Ya, dan setan yaitu akan lari, ya, dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, dan surat Al-Baqarah juga ini, teman-teman sekalian, bisa menjadi pengobatan, ya, dan ruqyah. Ada orang yang mungkin dia lama belum hamil, ya, coba ulangi baca surat Al-Baqarah berulang-ulang. Ya, ulangi baca terus surat Al-Baqarah berulang-ulang. Ya, dengan izin Allah, insya Allah dia akan mungkin bisa hamil. Dan begitu juga dengan suaminya. Apabila mungkin ternyata ini ada gangguan, ya, ada gangguan. Tapi kalau memang belum ditakdirkan, ya, maka berarti itu belum Allah karuniakan atau belum memberikan rezeki untuk memiliki anak. Ya, cuman ada kasus seperti itu yang dia selalu keguguran ketika dia membaca surat Al-Baqarah, sering membaca surat Al-Baqarah, maka dia tidak lagi keguguran dan bisa punya anak. Ya, ini sebagai sebagai contoh. Kemudian teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat, ya, harta zakat fitrah yang ditunaikan oleh kaum muslimin sebelum hari raya Idul Fitri, makanan. Ya. Kemudian ada yang mengambil zakat, hadisnya panjang, kita singkat saja. Ada yang mengambil makanan ini, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian yang ditangkap ini dia mengatakan, saya akan membacakan, ya, eh, memberikan kamu ilmu, ya, yaitu jika engkau membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, pada saat malam hari, pada saat mau tidur, maka, ya, Allah akan senantiasa menjagamu sampai bangun. Ya, maka ketika pagi hari Rasulullah alaihi wasallam bertanya, apa yang dikisahkan, ya, kemarin, ya, orang yang kamu tangkap, apa yang dicerita? Ya, dia bilang seperti yang disampaikan orang tadi, ya, dan ini ternyata adalah eh, iblis atau setan. Ini adalah setan. Maka apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Sodakoka wahwa kadzub. Ya, sodakoka wahwa kadzub. Ya, dia benar, dia berkata benar padamu, padahal dia itu aslinya pendusta. Nah, ini jadi setan pada saat ini, dia jadi orang jujur. Ya, yaitu siapa yang baca ayat kursi pada saat sebelum tidur, maka dia tidak akan diganggu sampai sampai dia bangun. Nah, ini penting sekali, teman-teman sekalian, ya, karena biasanya, ya, sihir, doti itu dikirim malam hari. Ya, biasanya itu dikirim malam hari. Ya, dikirim malam hari, jadi kita membaca ini supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sihir dan sejenisnya. Surat ayat kursi. Kemudian yang selanjutnya membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, ya, maka dia akan terjaga, ya, sampai sore hari dari gangguan sihir, dari gangguan apapun dalam bentuk sihir. Ya, dan pahalanya juga banyak teman-teman sekalian. Ya, dicatatkan 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, dan setara memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, mungkin kita bisa sedikit, ya, 10 kali, ya, atau setiap habis sholat.
ya kita baca sedikit ya kalau misalnya tidak bisa 100. Kemudian teman-teman sekalian, ya dalam riwayat yang lain juga disebutkan kalau misalnya kita dalam keadaan marah, ya kita bisa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya supaya kemarahan itu mereda. Karena orang kalau sudah marah biasanya dia sudah tidak masuk akal apa yang disampaikan, sudah emosi, ya akhirnya apa? Ya dia sudah dikendalikan oleh syaitan. Ya, jadi dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan selanjutnya bisa juga kita membaca azan, ya memandangkan azan. Dan ini pengalaman kami pribadi ya, teman-teman sekalian. Kampung saya itu di Abuki, kami itu kebetulan itu di kebun ya. Ya dan mungkin pengalaman ini banyak bukan hanya kami saja. Ketika azan, kebetulan rumah itu dekat dengan masjid. Ketika azan itu pasti anjing menggonggong. Ya, automatically ya, otomatis selalu seperti itu. Ketika azan di masjid pasti tuh anjing-anjing dekat dekat kebun itu menggonggong. Ya, anehnya hanya pada saat azan saja serentak. Ya, karena ya boleh jadi dia lihat setan yang sementara dia lari terbalik. Ya, dia berusaha untuk eh, menjauh dari suara azan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pergi di tempat ada yang lempar kita, ada yang tidak ada, ya maka kita kumandangkan azan supaya dia lari dari jangkauan suara tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian kita membaca al-muawwizat apa? Muawwizatain ya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, ini eh, adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk membacanya sebagai sarana untuk terhindar dari eh, segala macam bahaya baik itu jin ataupun ain. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan yaitu kita membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hijab mastur, ya, dinding ya yang tertutup sebagai bagi orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Jadi ya minimal tiap hari kita punya wirid harian untuk baca Al-Quran. Ya meskipun wanita itu haid sebenarnya tetap bisa baca Al-Quran melalui HP. Ya HP ini beda hukumnya dengan Al-Quran sehingga bisa dibaca meskipun dalam keadaan haid. Ya khususnya wanita ini teman-teman sekalian biasanya dia kalau pada saat haid ya dia mungkin tidak membaca Al-Quran, tidak juga berzikir, tidak juga mengaji, ya, dan memang tidak bisa sholat, ya memang dilarang. Ya, sehingga rentan sekali kalau misalnya ada orang yang hasad, yang iri, mengirimkan sihir, ya mengirimkan sihir ataupun jin yang lainnya yang ini sangat berbahaya ya, bahkan sampai bisa membunuh, ya sampai bisa membunuh. Kemudian teman-teman sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala itulah tadi mungkin beberapa yang kami bisa sampaikan. Ya, ketenangan, perlindungan yang sejati itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Ya, seperti ayat ayat Ruqyah yaitu adalah wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa biiznillah. Ya, dan itu tidak akan mencelakakan orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bentengi diri kita dengan Al-Qur'an, dengan zikir tiap pagi dan petang agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan anak-anak kita dari gangguan jin ataupun orang hasad ataupun ain. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.